Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang pengaruh lingkungan terhadap penyakit tanaman. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Destian Prasanto dengan NIM 191. Yang kedua ada Alvina Ulinuha dengan NIM 193. Yang ketiga ada Azahra Fadila Nisa dengan NIM 194. Yang keempat ada Disya Ayu dengan NIM 195. Selanjutnya ada Muhammad Zidan dengan NIM 202. Lalu ada Liska Nurlitasari dengan NIM 203. Ada Eka Meliana dengan NIM 204 dan Yasmin Nurrahmawati dengan NIM 207. Sebagian besar penyakit tanaman yang terjadi pada banyak jenis tanaman maupun lahan pertanian biasanya tidak berkembang menjadi epidemi berat dan meluas. Tanaman inang rentan dengan patogen virulen yang terdapat pada saat yang sama dalam suatu areal tidak selalu menjamin terjadinya infeksi berat, tetapi dipengaruhi oleh serangkaian faktor-faktor yang mengendalikan lingkungan tempat epidemi berkembang. Lingkungan dapat mempengaruhi tanaman inang dalam bentuk ketersediaan, tingkat pertanaman, sukulensi, kerentanan genetik, dan lain-lain. Patogen dapat dipengaruhi lingkungan dalam bentuk daya tahan hidup, laju reproduksi, sporulasi, perkecambahan spora, arah penyebaran, jarak penyebaran, dan lain-lain. Lingkungan mungkin juga mempengaruhi jumlah dan aktivitas vektor. Keterkaitan antara faktor lingkungan dengan perkembangan suatu penyakit tanaman sangat jelas terjadi seperti telah dipaparkan di atas, di mana tanaman tumbuh pada suatu media tumbuh dan pada suatu ruang atau wilayah yang membutuhkan cahaya matahari, kelembapan, dan udara, serta berhubungan erat pula dengan keberadaan organisme lainnya. Dengan demikian, perkembangan penyakit tanaman membutuhkan unsur lingkungan berupa komponen ruang, komponen lingkungan fisik kimia, dan lingkungan biotik serta waktu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap perkembangannya ada dua, yaitu faktor abiotik dan biotik. Faktor lingkungan abiotik yaitu antara lain kelembapan, suhu, cahaya, dan angin. Kelembapan merupakan kandungan uap air di udara. Menurut 2014, kelembapan meliputi curah hujan, durasi dan intensitas, kelembapan relatif, embun dan basahnya daun, durasi dan intensitas, dan percikan air hujan. Kelembapan antara lain jamur, bercak daun, hawar, embun, anus, lalu bakteri, bercak, hawar, busuk, nematoda, Anguilla sp yang naik ke tanaman melalui film air pada batang dan memarasiti jaringan tanaman yang berada di atas tanah. Lalu kelembapan mempengaruhi pertanaman tanaman inang menjadi sukulen dan rentan, meningkatkan sporulasi fungi. Kelembapan memberi kepada banyak jenis fungi untuk menghasilkan spora, dan kelembapan juga memberi peluang spora berkecambah, meningkatkan perbanyakan bakteri, dan memunculkan bakteri ke permukaan tubuh inang. Jadi, kelembapan yang relatif tinggi merupakan kondisi potensial timbulnya penyakit. Terjadinya infeksi patogen kerap ditentukan kondisi kelembapan di sekitar tanaman, terutama bagi patogen cendawan. Berbeda dengan penyakit hewan, penyakit yang disebabkan oleh virus umumnya lebih berkembang pada musim kering. Jika kelembapan udara rendah, maka timbulnya penyakit dapat dikurangi, tetapi hama tanaman dapat berkembang. Kemampuan hama bertahan hidup terhadap kelembapan udara di sekitarnya berbeda-beda menurutnya. Selain itu, kelembapan udara juga mempengaruhi penyebaran hama. Selanjutnya hujan.
Hujan mempunyai peranan penting dalam pengembangan epidemi penyakit. Kelebihannya, hujan dapat membantu pembebasan atau penyebaran patogen melalui percikan hujan dan pencucian spora patogen dari permukaan tanah ataupun tanaman. Kekurangannya, hujan yang terjadi secara terus-menerus mengakibatkan tanah menjadi terlalu lembat, bahkan tergenang, sehingga dapat mematikan atau menekan perkembangan patogen. Kemudian suhu. Epidemi penyakit tanaman lebih berkembang karena pengaruh suhu yang lebih rendah atau lebih tinggi dibanding dengan kisaran suhu optimum bagi tanaman inang. Kisaran suhu tertentu dapat menurunkan tingkat ketahanan horizontal dan pada tingkat tertentu mungkin dapat menurunkan bahkan mematahkan ketahanan vertikal yang dibentuk oleh gen mayor, sehingga tanaman yang tumbuh akan mengalami stres dan terdisposisi terhadap penyakit. Sedangkan patogen tumbuh dengan lebih baik dibanding inangnya. Pengaruh suhu terhadap patogen yang pertama mempengaruhi banyaknya spora yang berkecambah, kecepatan perkecambahan spora, dan tipe percambahan. Yang kedua, menurunkan jumlah inokulum dan vektor yang dapat bertahan hidup. Yang ketiga, mempengaruhi inkubasi atau periode laten, waktu generasi, dan periode menular. Pada kasus tertentu, penyakit tertentu berkembang pada temperatur di bawah temperatur optimum inang maupun patogennya. Misalnya, penyakit busuk akar hitam pada tanaman tembakau yang disebabkan oleh Thielaviosis basicola. Penyakit ini mengalami perkembangan secara optimal pada temperatur 17-23 derajat Celcius, sedangkan temperatur optimalnya untuk tembakau adalah 28-29 derajat Celcius, dan untuk patogennya adalah 22-28 derajat Celcius. Karena tembakau tumbuh sangat lemah pada temperatur yang jauh di bawah optimalnya, sehingga patogen lemah pun masih bisa menyerang tanaman tersebut. Selanjutnya cahaya. Cahaya berpengaruh terhadap proses infeksi, sporulasi, pelepasan spora, dan penyebaran spora. Banyak patogen yang memerlukan cahaya dengan gelombang tertentu untuk bersporulasi dan untuk pengembangan epidemi dan biologi patogen. Siklus hidup patogen dapat berubah dengan berubahnya periode cahaya terang dan gelap. Cahaya ultraviolet atau UV dapat menekan perkembangan patogen dalam waktu tertentu dan dapat mengakibatkan pembentukan spora patogen. Pengaruh cahaya terhadap patogen bersifat langsung dan tidak langsung. Secara tidak langsung, cahaya berpengaruh terhadap kelembapan, dan secara langsung, cahaya berpengaruh terhadap patogen yang berada di luar jaringan tanaman. Angin sangat berperan untuk membantu pelepasan dan penyebaran konidia. Dengan arus angin atau tekanan turbulensi, konidia akan terlepas dari konidiofor. Selanjutnya, dengan arus angin tersebut, konidia akan terangkut ke tempat yang jauh dan disebarkan ke wilayah yang luas. Spora patogen yang terdapat di udara sangat bergantung pada kecepatan dan arus angin untuk dapat menemukan inangnya, terutama bagi patogen seperti jamur yang menghasilkan spora kering di mana letak sporofornya agak menonjol di permukaan. Angin yang kencang juga dapat menyebabkan terjadinya luka mekanik yang menguntungkan patogen-patogen luka dan airborne untuk dapat menginfeksi inangnya. Namun demikian, hembusan angin yang terlalu kencang juga diketahui dapat mempercepat keringnya permukaan tanaman, sehingga bila ada patogen yang sedang dalam proses infeksi, dapat menggagalkan proses tersebut. Faktor lingkungan fisik dan kimia. Yang pertama itu ada pupuk kimia, lalu reaksi kimia di tanah, dan pestisida. Reaksi kimia di tanah. Reaksi kimia di tanah diantaranya yaitu keasaman tanah atau pH, berperan penting dalam terjadi dan keganasan penyakit tumbuhan yang disebabkan oleh beberapa jenis patogen tertular tanah. pH tanah berpengaruh terhadap perkembangan penyakit karena dapat menciptakan keadaan yang tidak disukai patogen. Di daerah segunung Cipanas, Jawa Barat, pada pH netral antara 6,5 sampai 7, intensitas serangan kudis yang disebabkan oleh Streptomyces cabies pada umbi kentang akan lebih berat. Sebaliknya, apabila pH tanah cukup masam, 5,2 ke bawah, maka tanaman akan terbebas dari serangan patogen tersebut. Selanjutnya yaitu adalah pupuk kimia.
Pengaruh nutrisi lebih pada pengaruhnya terhadap ketahanan tanaman terhadap patogen. Hal ini karena pada kondisi tanaman kekurangan nutrisi akan memberikan keuntungan kepada patogen dalam menginfeksi tanaman. Pada beberapa kasus, kelebihan atau kekurangan suatu unsur tertentu dapat meningkatkan ketahanan terhadap ketahanan patogen atau sebaliknya, bahkan menurunkan ketahanan terhadap patogen. Beberapa unsur makro yang diketahui sangat esensial bagi tanaman adalah N, P, dan K. Unsur N ini menyebabkan bertambahnya masa vegetatif tanaman, sehingga masa rentan jadi lebih panjang dan kerugian jadi lebih besar. Kelebihan unsur N juga akan menyebabkan tanaman menjadi lebih sukulentis, sehingga perkembangan patogen menjadi lebih baik. Sebaliknya, tumbuhan yang mengalami kekurangan unsur N akan tumbuh lebih lemah, lebih lambat, dan lebih cepat tua dan rentan terhadap patogen. Untuk unsur P, meningkatkan ketahanan tanaman melalui peningkatan keseimbangan hara atau mempercepat kematangan tanaman dan memungkinkan terhindar dari infeksi patogen yang lebih menyukai jaringan muda. Fosfor ini memperlihatkan terjadinya penurunan berat penyakit take-all pada barley yang disebabkan oleh Geumannopsis graminis. Untuk unsur K, dia berfungsi untuk memacu perkembangan jaringan mekanis hingga menjadi lebih kuat, dan hal ini akan menghambat perkembangan patogen. Kalium telah menunjukkan juga terjadinya penurunan berat beberapa penyakit yang meliputi karat batang pada gandum. Selanjutnya ada pestisida. Penggunaan pestisida umumnya untuk menekan perkembangan penyakit tanaman. Namun, penggunaan pestisida dapat mengakibatkan timbulnya strain-strain patogen yang baru dan yang lebih virulen, sehingga membuka peluang terjadinya epidemi. Selain itu juga dapat mematikan mikroorganisme yang bermanfaat bagi tanaman. Pada beberapa kasus, penggunaan herbisida telah meningkatkan serangan penyakit tertentu pada beberapa jenis tanaman. Sebagai contoh, R. solani pada gula bit dan kas, layu fusarium pada tomat dan kapas, busuk batang sclerotium pada berbagai jenis tanaman. Herbisida berperan pada penyakit tumbuhan, baik secara langsung dengan mempengaruhi, merangsang atau menghambat pertumbuhan patogen atau meningkatkan atau menurunkan ketahanan inang, dan secara tidak langsung dengan meningkatkan atau menurunkan aktivitas mikroflora tanah, dengan menyingkirkan atau menseleksi inang-inang alternatif patogen, atau dengan merubah iklim mikro pada kanopi tanaman. Yang berikutnya ada faktor lingkungan biotik, yaitu berbagai organisme yang berperan dalam menentukan keberhasilan suatu infeksi oleh patogen. Faktor lingkungan biotik terdiri dari mikroorganisme. Meskipun keberadaan mikroorganisme bersifat negatif atau patogenik, interaksi antara nematoda dengan beberapa jenis jamur mampu meningkatkan tingkat keparahan penyakit bila dibandingkan dengan apabila patogen tersebut menyerang secara individu. Selain itu, beberapa patogen seperti jamur, nematoda, dan tumbuhan tinggi parasitik juga mampu berperan sebagai vektor virus, sehingga juga akan meningkatkan tingkat keparahan penyakit yang disebabkan oleh virus tersebut. Yang berikutnya, selain mikroorganisme patogenik, ada pula mikroorganisme yang bersifat positif bagi tanaman. Keberadaan organisme di sekitar tanaman yang bersifat positif bagi tanaman ini juga dapat bersifat negatif atau patogen, di mana ini merupakan prinsip yang digunakan oleh para ahli dalam pengendalian penyakit tanaman secara biologis. Keberadaan mikroorganisme sebagai agen pengendali tersebut adalah untuk mengendalikan populasi suatu patogen sehingga dapat menekan terjadinya epidemi. Terima kasih. Bila ada sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kita akan membuka sesi pertanyaan.